Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Apakah tanda kehadiran Allah yang sering kita lewatkan di tengah rutinitas dan hiruk-pikuk hidup? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab, Senin 12 Januari 2026. Kita diajak masuk lebih dalam ke makna sabda yang mungkin sudah sering kita dengar, tetapi belum sepenuhnya kita resapi. Sabda dan keterhubungan makna. Yesaya bab 42 ayat 6. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau demi kebenaran dan memegang tanganmu. Aku membentuk engkau dan memberi engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini menggunakan kata or yang berarti cahaya. Bukan sekedar terang fisik, melainkan tanda kehadiran Allah yang memberi arah, membuka jalan, dan menuntun umat dalam sejarah hidup mereka. Or menunjuk pada pengalaman nyata hidup yang diterangi dan digerakkan oleh panggilan Allah. Sementara itu, dalam Injil Markus bab 1 ayat 15 disebutkan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam bahasa Yunani, Injil ini memakai kata metanoete yang berarti berbalik arah secara mendalam. Juga memiliki arti perubahan cara berpikir, cara memandang hidup, dan cara mengambil keputusan. Kata ini menekankan respon personal dan relasional terhadap kehadiran Allah yang aktif. Hari ini kitab Yesaya dan Injil Markus saling menggemakan satu sama lain melalui kata Ibrani or yang berarti cahaya dan kata Yunani metanoete yang berarti berbalik arah secara mendalam. Keterhubungan kedua istilah ini menunjukkan bahwa terang Allah bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk direspons melalui perubahan hidup yang nyata. Letak tradisi suci. Kitab Yesaya dituliskan sekitar abad ke-8 hingga abad ke-6 sebelum Masehi, namun jauh sebelum menjadi teks tertulis, iman akan Allah yang memanggil dan
rangi telah dihidupi dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam pengalaman umat. Sementara itu, Injil Markus ditulis sekitar tahun 65 sampai 70 Masehi, lahir dari pewartaan komunitas awal yang telah mengalami kehadiran kerajaan Allah dalam diri Yesus Kristus. Dalam tradisi suci, gereja perdana memahami pertobatan sebagai proses terus-menerus, bukan peristiwa sesaat. Sharing singkat. Sebagai dosen, saya semakin menyadari bahwa panggilan dan perubahan tidak selalu datang dalam momen besar. Dalam dunia akademik dan profesional, terang kebenaran sering hadir melalui koreksi kecil, refleksi jujur, dan kesediaan untuk memperbaiki arah. Di tengah perubahan zaman, termasuk era digital dan kecerdasan buatan, iman justru menuntut kewaspadaan batin agar kita tidak kehilangan orientasi. Saya juga melihat banyak orang dari berbagai generasi yang dipanggil untuk berani berubah, bukan karena terpaksa, melainkan karena disinari oleh kebenaran. Refleksi. Sabda hari ini mengajak kita bertanya dengan jujur, di manakah atau cahaya yang memberi arah, dan metanoeiti, sikap berani untuk berbalik arah, sungguh hadir dalam hidup saya. Apakah terang Allah hanya saya kagumi, atau sungguh saya izinkan membentuk keputusan dan langkah hidup saya? Allah sering hadir bukan dalam peristiwa spektakuler, melainkan dalam kesediaan untuk berubah secara setia dan terus-menerus. Panduan praktis sehari-hari. Hari ini kita dapat menghidupi sabda ini dengan berani mengevaluasi satu kebiasaan atau satu keputusan, lalu membiarkan terang Allah menuntun arah yang lebih benar dan lebih bertanggung jawab. Sebagai penutup, jika pelayanan digital ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Tuliskan refleksi atau pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat, berkat pagi
Anda semua.